Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, untuk kesempatan sore hari ini kita membahas tentang etika bermedsos ini. Karena di dunia modern sekarang kita hampir tidak lepas ya dari dunia medsos ini. Yang paling populer WA tentunya. Yang kadang di sana kita saling berkomentar ya. Atau di berita-berita ya, banyak situs berita yang di sana di bawah beritanya mempersilahkan para pembaca untuk mengomentari. Nah, maka di sana kadang ada komen-komen yang bahasanya sangat kasar, bahasanya sudah tidak mencerminkan seorang muslim, karena memang media umum yang berkomentar ya, siapapun boleh komen. Maka kita tentu tidak ikut-ikutan. Karena kita punya etika, punya adab, punya akhlak. Maka adanya sosial media ini satu sisi memudahkan orang untuk berkomentar, untuk mendapat berita dengan begitu cepat. Namun kadang kita menjadi lupa diri, amat mudah berkomentar tanpa dilandasi dengan ilmu. Maka sebagai seorang muslim, ada beberapa hal yang harus kita jaga. Terlebih ketika ada kejadian yang kemudian menjadi viral, kemudian menjadi heboh, padahal belum tentu berita itu benar. Bisa jadi itu berita bohong atau hoak. Beberapa orang terdorong untuk nge-share, untuk memposting, menyebarkan kepada grupnya. Biasanya begitu, kalau sudah viral di WA itu sangat cepat tersebar, padahal berita itu belum tentu benar. Nah, maka disitulah kita dituntut untuk berhati-hati, karena kalau itu berita dusta, kemudian kita ikut menyebar, kemudian oleh yang kita kirimi dia menyebarkan lain, maka kita telah ikut terjebak dalam rangkaian dosa jariah. Maka jangan sampai demikian. Nah, maka perlu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Banyak berbicara, banyak komen. Komennya kalau sekarang tidak harus lisan, tapi komen melalui tulisan. Banyak berbicara, banyak berkomentar itu bisa mengeraskan hati. Bahwa lisan adalah salah satu penyebab utama masuknya ke neraka. Al-Fudail bin Iyad memberi nasihat dalam kitabnya An-Nudhah Al-Fudalah. Khoslatani taksyanil qalba, ada dua hal yang bisa mengeraskan hati. Kasratul kalam wa kasratul ta'am, banyak berbicara dan juga banyak makan. Banyak berbicara tadi tidak harus mulut, kalau sekarang tadi menulis komen. Karena dengan tulisannya itu, komennya itu menyebabkan pengaruh terhadap yang lain, maka berhati-hati. Maka Rasulullah bersabda, riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, lisan, mulut maksudnya, dua janggut, maka dan dua kakinya, maksudnya kemaluan, tidak berzina, maka aku berikan jaminan masuk surga.
dia bisa menahan lisan untuk berbicara yang tidak benar, menahan kemaluan, tidak berzina. Nah, maka Rasulullah menjamin dia masuk surga. Berikut, jika bukan ahlinya maka tidak perlu ikut berkomentar. Nah, kadang kita tidak tahu masalahnya ikut komen, nah maka dihindari biar tidak memperkeruh suasana. Ibnu Hajar mengatakan man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib, barang siapa yang berbicara di luar bidang keahliannya maka akan menimbulkan keanehan-keanehan, komentarnya nyeleneh. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat Al-Isra ayat 36. Wala takfu, dan janganlah kamu mengikuti di sini malaisa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak tahu, tidak tahu benar salahnya, hanya kita dengar cerita. Maka jangan kamu ikuti kalau kamu belum tahu benar. Karena apa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fu'ada dan hati, kullu ulaika semuanya itu kana anhu masmula, semuanya itu nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. Kita ngomongnya tidak benar, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kita mendengarkan pendengaran yang tidak benar kemudian kita sampaikan kepada yang lain, padahal apa yang dia dengar itu sesuatu yang dusta, tapi dia menceritakan yang dusta itu. Nah, di akhirat nanti diminta tanggung jawab. Maka berhati-hati, terutama ini WA, yang paling banyak itu WA. Banyak berita-berita dusta melalui WA, hadis-hadis palsu itu sangat banyak sekali tersebar di WA. Biasanya di grup-grup yang berbeda dengan keyakinan kita. Itu karena mereka tidak peduli apakah itu hadis itu palsu atau tidak. Pokoknya kalau sudah dikatakan hadis seolah-olah semuanya benar, padahal banyak hadis itu lemah bahkan palsu. Kemarin sudah sebagian saya kasih contoh. Nah, maka kalau tidak tahu tadi, tanyakan dulu apakah hadis itu benar atau tidak, cerita itu benar atau tidak, karena sangat banyak, sangat banyak. Maka saya sering ditanya kalau masalah itu, Ustaz hadis ini sahih tidak? Itu sering saya ditanya begitu, Ustaz hadis ini sahih atau dhaif atau bahkan palsu. Kalau hadisnya sudah populer saya carinya cepat, tapi karena kadang ada yang baru saya ketahui, wah ini hadis ini aneh, nyeleneh, nah, maka saya harus melacak dulu apakah betul atau tidak, karena saya juga tidak tahu semua hadis. Kalau hadis itu sudah sering saya dengar ya saya tahu, tapi kadang tadi muncul berita baru, hadis baru. Ada yang benar tapi banyak yang palsunya. Karena kalau hadis-hadis populer sahih itu insya Allah saya tahu, meskipun tidak semuanya, tapi kalau sudah populer saya tahu itu. Sama hadis-hadis dhaif, tapi yang itu populer saya tahu ini dhaif, ini sahih, bisa mengetahui karena ada ilmunya. Nah, maka kalau mendengarkan, mendapatkan share berita di WA yang itu mengenai agama, maka kalau tidak tahu betul, nah ditanyakan dulu sahih tidak, masalah ini benar tidak dari Nabi. Karena tadi banyak membuat hadis-hadis palsu yang pada dasarnya bukan hadis, yang itu bisa dilacak karena kalau yang namanya hadis itu pasti ada jalurnya, ada sanad namanya. Yang sanad itu kalau sahih pasti ketemu dengan Nabi, dari gurunya diruntut terus, nah sampai ketemu Nabi. Nah itu kalau hadisnya sahih pasti ketemu begitu. Tapi kalau palsu, tidak ketemu sanadnya, tidak mungkin dari Nabi. Nah begitu. Nanti saya kasih contoh, kita selesaikan dulu. Berhati-hati ketika mau memposting, nge-share satu kejadian atau berita, karena bisa jadi berita tersebut tidak benar atau hoak. Maka kita perhatikan ayat berikut, perintah Quran. Ini dulu sebabnya juga berita bohong, hampir jadi perang.
di antara sahabat gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, jika datang kepadamu orang fasik binaba'in dengan suatu berita, fatabayyanu, bertabayunlah, carilah kepastian apakah berita itu benar atau tidak, nah, kan? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Untung waktu itu belum jadi, karena di antara sahabat masih bisa menahan diri, kemudian saling bertanya, oh ternyata berita yang diterima oleh Nabi berita bohong, padahal Nabi dilapori, ternyata laporannya itu palsu. Sebab nuzul, sebab turunnya, akhirnya turun surat ini, ayat ini. Imam Ahmad menceritakan di dalam kitabnya bahwasanya Muhammad bin Sabik telah menceritakan kepadaku, dan seterusnya, langsung aja ke sahabat, bahwasanya Al Haris ibnu Dhirar Al Khuzai menceritakan hadis berikut. Aku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyeruku untuk masuk Islam, lalu aku pun masuk Islam dan menyatakan diri masuk Islam. Beliau menyeruku untuk membayar zakat, menyerukan kepada kaumku untuk membayar zakat, dan aku terima seruan itu dengan penuh keyakinan. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku akan kembali kepada mereka, kepada kaumku. Aku akan seru mereka untuk masuk Islam dan menunaikan zakat. Barang siapa yang memenuhi suruhanku, aku kumpulkan harta zakatnya. Kalau yang Islam mau masuk Islam, aku akan menarik zakatnya kalau mampu. Dan engkau ya Rasulullah tinggal mengirimkan utusanmu kepadaku sesudah waktu yang ditentukan. Nanti kita buat ketentuan, oh 1 bulan ini datanglah, aku akan mengumpulkan harta zakat dari kaumku, agar dia bisa membawa harta zakat yang telah kukumpulkan kepadamu. Nah, maka setelah Al Haris mengumpulkan zakat dan orang-orang memenuhi seruannya, dan masa yang telah dijanjikan kepada Rasulullah sudah tiba waktunya untuk mengirimkan utusan kepadanya, ternyata utusan Rasulullah tidak juga datang. Beberapa hari ditunggu juga tidak datang. Al Haris mengira bahwa telah terjadi kemarahan Allah dan Rasulnya terhadap dirinya. Untuk itu Al Haris mengumpulkan semua orang kaya, lalu berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan kepadaku waktu bagi pengiriman utusannya kepadaku untuk mengambil harta zakat yang ada padaku sekarang, yang sudah kita kumpulkan. Padahal Rasulullah tidak pernah menyalahi janji, dan aku merasa telah terjadi sesuatu yang membuat Allah dan Rasulnya murka. Karena itu marilah kita berangkat menghadap kepada Rasulullah untuk menyampaikan harta zakat ini. Jadi Al Haris sudah, zakatnya sudah siap, tinggal menunggu utusan Rasulullah, tapi utusan Rasulullah tidak datang. Maka Al Haris berinisiatif untuk mengirimkan langsung kepada Nabi, begitu. Bertepatan dengan itu Rasulullah mengutus Al Walid bin Uqbah kepada Al Haris untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan. Ketika Al Walid sampai di tengah jalan, tiba-tiba hatinya merasa gentar dan takut. Nah, dia tidak jadi ke Al Haris. Lalu ia kembali kepada Rasulullah dan melapor kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Al Haris tidak mau memberikan zakatnya kepadaku dan ia mau membunuhku. Ini membuat fitnah di sini. Padahal dia belum sampai kepada Al Haris, di tengah jalan dia takut. Kemudian kembali kepada Rasulullah. Mendengar laporan itu Rasulullah marah. Nah, Rasulullah juga tidak tabayun, percaya saja kepada Al Walid tadi, karena dia sudah diutus. Biasanya kalau sahabat sudah ditunjuk Rasulullah itu kan jujur semuanya, tapi ini tidak. Rasulullah ternyata tidak bertabayun. Maka kemudian Rasulullah marah, kemudian beliau mengutuskan pasukan kepada Al Haris. Nah, mengirim pasukan akhirnya. Padahal awalnya mengirim utusan untuk mengambil zakat, tapi karena dilapori kalau Al Haris mau membunuh utusannya, Rasulullah marah kan. Nah, maka Al Haris dan teman-temannya sudah, ketika Al Haris sudah dan teman-temannya sudah dekat kota Madinah, mereka berpapasan dengan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah
Pasukan tersebut melihat kedatangan Al-Haris dan mereka mengatakan, itu dia Al-Haris. Lalu mereka mengepungnya. Al-Haris dan teman-temannya terkepung. Ia bertanya, kepada siapakah kalian dikirim? Mereka menjawab, kepadamu. Al-Haris bertanya, mengapa? Mereka menjawab, sesungguhnya Rasulullah mengutus Walid bin Uqbah kepadamu. Lalu dia memberitakan bahwa engkau menolak membayar zakat, bahkan kamu mau membunuhnya. Kemudian Al-Haris membantah, tidak, demi Allah, demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran, aku sama sekali tidak pernah melihatnya dan tidak pernah melihat kedatangan dia. Ketika kemudian Al-Haris akhirnya ditemukan kepada Rasulullah. Untung tidak sampai dibunuh, tidak sampai terjadi perkelahian. Kemudian mereka bertanya, apakah engkau menolak membayar zakat dan hendak membunuh utusanku? Al-Haris menjawab, tidak, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku belum melihatnya dan tiada seorang utusan pun yang telah datang kepadaku, dan tidaklah aku datang melainkan pada utusan engkau dengan terlambat kepadaku. Maka aku merasa takut bila hal itu membuat murka Allah dan Rasulnya. Maka aku datang dengan membawa harta zakat yang pernah aku janjikan dulu. Al-Haris kemudian melanjutkan kisahnya. Lalu turunlah surat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasikun, jika telah datang kepadamu seorang fasik dengan membawa kabar, maka bertabayunlah. Nah, tabayun dulu apakah berita yang kita dengar itu benar atau tidak, karena tadi bisa mendatangkan musibah, kita nanti akhirnya menyesal. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati sebagai pendusta orang yang selalu menceritakan apapun yang ia dengar, apa saja yang dia dengar diberitahukan kepada orang lain, apapun yang ia terima di WA langsung disebarkan di grup-grupnya. Maka Rasulullah mengingatkan, mengancam bahkan. Hadis riwayat Muslim dari Hafiz bin Asim, qala telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta. Ayu hadisa, jika ia menceritakan, mengabarkan, bikul lima sami'a, setiap apa saja yang ia dengar. Maka berhati-hati itu, berhati-hati kalau mendapatkan satu berita, terutama tadi di WA itu orang yang biasanya terpancing untuk segera nge-share biar dia dianggap orang yang paling tahu duluan. Nah, itu biasanya begitu. Jangan, kalau belum tahu, belum yakin betul kalau berita itu benar, maka jangan di-share. Karena kalaupun toh benar, kalau kita yang mengabarkan, yang kita tidak bukan ahlinya, nah bisa menimbulkan kegaduhan yang lain, maka juga tidak boleh. Maka Rasulullah di dalam hadis yang lain mengatakan, at-ta'ani minallah, berhati-hati. Berhati-hati itu apa? Ya berhati-hati, tidak segera, meneliti dulu. Berhati-hati itu adalah dari Allah. Wal ajalah, dan tergesa-gesa minasyaiton. Terus pokoknya biar cepat. Itu setan. Riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi. Berikut. Dan meskipun ketika berita itu benar, kita juga tidak boleh menyebarkan asal-asalan ke publik. Melihat kondisi apakah ketika kita sampaikan ini mendatangkan kebaikan atau madorot. Nah, itu juga tetap harus kita jaga. Beritanya memang benar, tapi kalau kita sampaikan malah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan madorot, maka kita tahan. Harus menimbang maslahat dan mafsadatnya. Kita harus melihat kalau ini kita sebar apakah mendatangkan manfaat atau mendatangkan madorot. Nah, Rasulullah juga begitu mengingatkan kepada Mu'ad, kepada Mu'ad. Hadisnya agak panjang, kita baca saja terjemahnya. Dari Anas bin Malik, bahwasanya beliau menceritakan suatu saat Rasulullah memboncengkan Mu'ad di atas seekor binatang keledai.
yang bernama Ufair. Rasulullah biasanya naik onta Qaswa, tapi di sini naik keledai, Ufair namanya. Dinaiki berdua dengan Mu'ad. Wahai Mu'ad, Rasulullah memanggilnya sampai 3 kali. Mu'ad juga menanggapinya 3 kali. Kau penuhi panggilanmu dengan senang hati wahai Rasulullah. Rasulullah memanggilnya sampai 3 kali, wahai Mu'ad. Dijawab Mu'ad sampai 3 kali. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, tidak seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, bersyahadatlah ini. Barang siapa yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dengan jujur dari dalam hatinya, betul-betul meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah rasulnya, kecuali Allah pasti mengharamkan dia tersentuh dari api neraka. Nah, mendengar kabar gembira itu Mu'ad, wahai Nabi, apakah aku sampaikan kepada orang lain? Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya saya sampaikan kabar ini kepada manusia agar mereka bergembira? Ternyata Rasulullah melarang, jangan, karena mereka nanti akan santai-santai. Mereka nanti tidak mau beramal yang lebih. Yang pokok sudah bersyahadat, tidak syirik, mengakui Allah satu-satunya sesembahan, tidak syirik, sudah dijamin tidak tersentuh neraka. Mereka nanti santai-santai, jangan. Oleh Rasulullah ternyata dilarang menyebarkan. Nah, tapi kemudian akhirnya Mu'ad menyampaikan itu di akhir hayatnya. Ketika dia mau wafat, menjelang kematiannya, Mu'ad menyampaikan hadis ini karena dia khawatir terjerumus ke dalam dosa, karena menyembunyikan ilmu. Karena menyembunyikan ilmu itu juga tidak boleh. Nah, maka ketika menyampaikan hadis ini di dalam masalah tauhid, tidak hanya itu yang dijelaskan itu, tapi dampak dari mengucapkan syahadat itu bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi keyakinan itu kemudian membuktikan keyakinan dengan amalan. Ini di dalam ilmu tauhid memang tidak hanya semata-mata hadis ini yang disampaikan, karena ketika bersyahadat itu juga ada konsekuensinya. Kalau sudah bersyahadat betul-betul meyakini, nah dia harus betul-betul menyembah kepada Allah, dia tidak syirik, dia buktikan keimanannya itu dengan beramal soleh, perintah-perintah Allah dikerjakan. Dia tidak berhenti di situ ketika menyampaikan hadis ini, karena hadis ini memang tidak berdiri sendiri, ada hadis-hadis lain yang mendukung, yang menguatkan. Tapi hadisnya benar. Tapi tadi pesan Nabi, jangan kamu sampaikan dulu, karena mereka nanti akan santai-santai, tidak mau beramal soleh yang lain. Nah, tapi kalau imannya sudah kuat, imannya sudah mantap, amal solehnya sudah dikerjakan, nah baru itu disampaikan. Jadi tidak di awal mengajarkan tauhid itu langsung disampaikan, tidak, karena tadi melihat dampaknya tadi, mafsadat atau madarat. Nah, kalau ini disampaikan, aku sudah bersyahadat, orang sudah bersyahadat yakin tidak akan disentuh api neraka. Nah, nanti orang menjadi santai-santai, tidak mau beramal soleh nanti. Begitu, nah, sekali lagi ketika bermedsos, nah maka betul-betul kita harus berhati-hati, karena kalau yang ternyata kita sampaikan ternyata tidak benar, nah dampaknya nanti kita akan mendapat pahala jariah turun menurun nanti. Hendaknya diam ketika kita mendapatkan satu berita yang kita tidak punya ilmu tentang masalah itu, ya sudah, kita hanya mendengarkan saja, tidak usah ikut komentar, karena kalau kita berkomentar yang kita tidak tahu ilmunya, nah komentarnya malah rusak nanti. Dalam surat An-Nisa, dan apabila datang kepada mereka suatu berita, ini Quran, bukan hadis lagi. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka.
Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Nah, kalau yang itu memang masalah yang sifatnya global, mempengaruhi keamanan nasional, nah maka yang terbaik yang mengumumkan adalah penguasa. Kita tidak usah ikut-ikutan lah, karena bisa menjadi semakin runyam. Ini masalah besar, ketika kaitannya sudah kenegaraan. Kalau waktu itu ada nabi, ketika masih ada nabi, maka nabi yang memberi putusan. Di bawahnya ulul amri, para khulafaur rasyidin, itu yang memberi putusan. Nah, begitu. Hadza ta'dib minallah li ibadihi. Ayat tadi adalah sebagai pembelajaran dari Allah kepada hamba-hambanya. Nah, di sini terjemahnya aja kita baca. Ini adalah pengajaran dari Allah kepada hambanya, bahwa perbuatan mereka menyebarkan berita tidak jelas tidak selayaknya dilakukan. Selayaknya jika datang kepada mereka suatu perkara yang penting, perkara kemaslahatan umum, nah itu disampaikan ke penguasa, biar mereka menimbang dampak baik buruknya, apakah perlu diumumkan atau tidak. Begitu. Kalau sifatnya memang mempengaruhi situasi nasional, maka kita jangan sekali-kali menyebarkan, diserahkan kepada yang memang berkuasa, yang mereka tahu. Dalam tafsir Taisiri Rahman, Taisiri Kalimir Rahman, ini tafsir modern kali ini. Kemudian sabda Nabi, seburuk-buruk lisan seseorang ialah mengatakan bahwa mereka menduga-duga begini begitu. Nah, tadi sama. Kalau kita masih menduga-duga, nah maka jangan disebarkan. Nah, begitu. Kemudian hadis perawinya kok terhapus di sini. Oh, ada Muslim yang terjemahnya yang tidak saya tulis. Riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa bi hadisin, barang siapa menyiarkan, menceritakan suatu berita, suatu kabar, wa huwa yara, padahal dia tahu, annahu kadzibun, bahwasanya berita itu tidak benar, berita itu dusta, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk pendusta. Kalau kita sudah tahu berita itu salah, ya jangan sekali-kali ikut menyebarkan, karena kita termasuk lingkaran orang-orang yang berbuat dusta. Nabi juga pernah tertimpa itu. Nabi pernah dihembuskan, orang-orang munafik yang menghembuskan, kalau Nabi menceraikan beberapa istrinya, sampai waktu itu Madinah ribut, kota Madinah ribut, Nabi menceraikan para istri-istrinya. Nah, waktu itu Umar yang tidak tahan, mendengar berita itu Umar tidak tahan, maka begitu selesai salat, nah Umar minta izin untuk segera menemui Nabi. Nah, ini hadisnya, hadis riwayat Imam Nasai, yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Ketika mendengar berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya, maka ia datang ke rumahnya, lalu masuk ke dalam masjid, dan ia menjumpai banyak orang sedang memperbicarakan berita itu. Umar tidak sabar menunggu, lalu ia minta izin untuk segera menemui Nabi dan menanyakan kepadanya apakah memang benar kalau beliau menceraikan semua istrinya. Ternyata Rasulullah menjawab tidak. Maka Umar pun mengatakan Allahu Akbar hingga akhir hadis ini. Hadisnya panjang ceritanya. Kemudian juga muncul berita Aisyah yang difitnah itu kan. Luar biasa, Nabi juga waktu itu juga mendapati ujian-ujian yang seperti itu. Itu hadisnya ada beberapa ceritanya. Begitu. Maka sekali lagi, kalau berita-beritanya yang tidak jelas jangan ikut. Nah, dulu ini karena kebencian sampai muncul berita seperti ini di koran. Ini saya hanya ngutip di koran, di berita internet. Cek fakta, Ketua Umum PBNU sebut Jokowi cucu kandung Nabi Musa. Ini berita yang sangat tidak bertanggung jawab. Ini orang yang benci kepada dua orang ini, kemudian membuat berita-berita itu. Pak Jokowi itu cucu kandung Nabi Musa.
coba tanya baik-baik, pasti beliau mengakuinya. Nah ini berita-berita dusta, tidak usah ikut lah yang seperti ini, tidak usah ikut, dosa besar, dosa besar. Ini sangat tersebar luas waktu itu ya, karena waktu menjelang pilkada begitu waktu itu. Nah demikian jamaah rahimakumullah. Jadi prinsipnya berhati-hati di medsos itu. Kalau kita tidak tahu betul, jangan menyebarkan, terutama juga masalah agama. Masalah agama, munculnya hadis palsu tadi. Kalau hadis itu nyeleneh, cerita itu aneh-aneh, maka tanyakan kepada yang memang paham masalah itu. Saya terbuka untuk menerima seperti itu. Banyak, hampir setiap hari saya juga dapat pertanyaan seperti itu. Hadisnya sahih tidak, hadisnya sahih tidak, berita ini betul atau tidak. Oh, ada satu pertanyaan yang belum saya jawab. Ada sebuah hadis, ju'ilat li al-ardu kulluha masajid. Bumi itu diciptakan bagiku semuanya untuk masjid. Dimanapun kamu mendapati sholat, maka sholatlah di situ. Maksudnya di tanah manapun boleh kita sholat. Di jalan itu kita juga boleh sholat. Di trotoarnya ketika kita tidak mendapatkan masjid, waktunya sudah mepet, nah di situ sholat boleh. Dimanapun tempat boleh untuk sholat, kecuali kubur dan kamar mandi. Nah, kalau itu memang tidak boleh sholat di kuburan, juga tidak, apalagi di kamar mandi. Itu memang dua tempat yang tidak boleh sholat. Berzikir aja tidak boleh, termasuk kandang. Kandang sapi, kandang unta. Yang dibolehkan itu kandang kambing. Kalau di kandang kambing, di sana kita membuat tempat untuk sholat boleh. Tapi secara umum yang namanya kandang memang baunya tidak nyaman, tidak enak untuk beribadah. Sebisa mungkin memang dijauhi. Tapi yang dilarang tadi kuburan dan kamar mandi, kalau itu dilarang mutlak. Kalau yang kuburan masih ada pengecualian, yaitu sholat jenazah. Ketika kita ketinggalan tidak sempat mensalatkan jenazah, nah kita boleh ke kuburnya untuk mensalatkan di situ. Kalau itu ada hadisnya. Kemarin saya sudah pernah kita sampaikan hadisnya. Jamaah rahimakumullah, waktu tinggal beberapa menit lagi. Mohon maaf, ini pertemuan kita terakhir di Ramadan ini, karena besok siang saya sudah pamit ke Balikpapan, akad paginya terbang ke Jogja. Mohon maaf atas segala khilaf. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, bisa di WA-kan ke HP saya, insya Allah akan kita jawab. Mungkin cuma jawabnya kadang tidak bisa cepat, karena kadang kalau hadisnya sudah populer saya nyarinya cepat, karena kadang hadisnya itu yang sangat aneh. Nah saya harus membuka laptop yang harus mencarinya juga kadang perlu butuh waktu. Jadi insya Allah saya jawab, cuma kadang cepat kadang tidak. Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan akan sebisa mungkin akan saya jawab. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.